Halo semuanya, pada praktikum kali ini kelompok kami mengunjungi cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan atau CDKPWS di Kabupaten Tasikmalaya. Kami melakukan 2 kali kunjungan ke lokasi yang berbeda. Lokasi pertama berada di daerah Kokol, Singaparna yang berfokus pada budidaya ikan nilem. Dan lokasi kedua berada di daerah Lewisari yang merupakan pusat dari CDKPWS yang berfokus pada budidaya ikan gurame. Pada hari pertama, kita mengunjungi Satpol Ikan Nilem yang berada di Kecamatan Singaparna dan ini tuh terpisah dari pusatnya. Di sini budidayanya dilakukan mulai dari pembenihan sampai dengan pembesaran. Nah, langkah pertama dalam budidaya ikan nilem yaitu seleksi induk jantan dan betina. Sesudah diseleksi, ikan jantan dan betina dipuasakan selama 1-3 hari untuk membuang lemaknya. Selanjutnya ikan ditimbang dengan perbandingan 1:3 jantan dan betina. Pemijahan dilakukan secara semi-intensif, yaitu dengan melakukan penyuntikan cairan perangsang terlebih dahulu kepada ikan dengan dosis 0,3 per kilogram untuk jantan dan 0,5 per kilogram untuk betina. Disuntikannya itu apa Pak yang disuntikannya? Oprapin, cairan oprapin. Oh, Ya, oprapin. kalau cuma perangsang. Iya, Terus pakai itu apa? Cairan aquabides. aquabides. Dicampur aja itunya. Dari 0,5 campur aquabides pakai suntikan, lalu disuntikan satu persatu ikannya. Kalau aquabidesnya itu seberapa Pak? Aquabides sepenuhnya. Ya, biasanya untuk 6 ekor itu. Cairan tersebut lalu disuntikan ke bibir satu persatu, lalu ikan bisa mulai mija pada jam 11 malam sampai pagi hari. Pagi harinya telur sudah bisa dipanen dan dicuci, lalu dilakukan sampling atau penghitungan telur. Setelah itu telur disimpan ke dalam ember yang berisi aerasi yang besar. Setelah telur menetas sekitar jam 4 sore, lalu dipindahkan lagi ke dalam piber dan dilakukan pemeliharaan sekitar 4-5 hari sampai telur berubah menjadi larva. Setelah itu dilakukan persiapan kolam untuk pemindahan larva dari piber nanti. Sama Ikan yang liar dibersihkan, lalu menggunakan pengapuran dengan dosis 100 per meter persegi, 100 gram. Lalu garam perosok yang asli Iya. sama 100 sampai 150. Setelah kolam dibersihkan lalu didiamkan selama 4-5 hari. Setelah 5 hari dimasukkan pupuk penghijauan seperti rumput agar plankton cepat tumbuh. Selanjutnya larva dipindahkan ke dalam kolam yang telah disiapkan. Ekor kali luas lahan itu pada tebarnya 500 meter persegi untuk larva itu. Untuk kolam yang larva sama kolam pembesaran itu luasnya gimana Pak? Beda atau sama? Kalau untuk pemijahan kan di sini di fiber dulu. Oh, di fiber. Sampai 5 hari. Kalau sudah larva di kolam biasanya. Kolam yang besar-besar di sana. Nah, itu aja untuk sampai pendedaran. Dari mulai pemijahan sampai pendederan. Kalau prakteknya enak, kalau sambil Iya, kayaknya seru Pak. ya. Tapi belum ada yang ke sana mau ingin itu apa? Mau pemijahan. Bapak ini kalau kolamnya di bawahnya tanah apa di Kalau bak ini betonan, nggak semua di tembok ya. Kalau ini untuk bisa menyimpan pendederan, bisa menyimpan untuk larva bisa. Ini lebih baik mah enak mah di kolam besar gitu. Nah, di sini kapasitasnya kan memang sedikit teman-teman.
Kalau di pembesarannya ada berapa kolam Pak semuanya? Pembesaran di sini ada dua kolam. Kalau di sini pembesarannya yang di sana yang besar ada ukuran segini lah. Ya. Itu udah masuk PD3. Kalau di sini berarti nilem semua Pak, Ya, sebelah nilem. sini. Tapi ada juga untuk sampingannya ikan mas. Tapi komoditas untuk ya, tapi komoditas intinya itu nilem. Kalau di Cungcem yang di Gurame. Pemeliharaan larva dilakukan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan baru bisa dipanen. Pakan larva ketika usia 1-3 hari biasanya memakan plankton. Lalu setelah 3 hari diberi pakan buatan berupa pelet yang berbentuk tepung selama 1 bulan. Pendederan 1 dilakukan ketika benih berukuran 1-3 cm. Lalu pendederan 2 dilakukan ketika benih berukuran 2-5 cm dan pendederan 3 dilakukan ketika benih berukuran 3-8 cm. Pada kolam pembesaran, ikan jantan dan betina dipisahkan supaya tidak terjadi pemijahan secara liar. Pada hari kedua, kami mengunjungi pusat CDKPWS di Lewisari. Kami menemui petugas di sana. Jenis gurame yang dibudidayakan yaitu jenis galunggung. Terdapat 3 jenis gurame galunggung yang dibudidayakan di CDKPWS Tasikmalaya, yaitu warna hitam, putih bercak hitam atau tutuk oncom, dan albino. Kelebihan gurame galunggung yaitu ukuran gurame galunggung dapat dipijahkan sudah berbobot 1,2 kg, sedangkan gurame lainnya baru dapat dipijahkan sudah berbobot 1,5 kg. Dalam 1 tahun, gurame bisa panen sebanyak 3 kali. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kolam pemijahan adalah airnya jernih dengan kedalaman kolam antara 75-100 cm dan aliran air tidak terlalu deras. Bahan-bahan untuk pembuat sarang disediakan secukupnya berupa rumput-rumput kering, ijuk, dan lain-lain. Perbandingan induk jantan dan betina yang ideal disiapkan yaitu 1:3 atau 1 ekor per 20-30 meter persegi. Kolam pemijahan dibuat sekitar 60-100 meter persegi atau lebih besar, tergantung ketersediaan lahan. Biasanya satu ikan membutuhkan luas lahan 5 meter persegi. Sebelum digunakan sebagai pemijahan, dasar kolam dikeringkan dan dilakukan perbaikan-perbaikan pematang yang besar. Sarana pemijahan ikan gurame dalam kolam antara lain beberapa keranjang dari bambu berbentuk seperti kerucut yang dipajang secara mendatar kurang lebih 2 cm di bawah permukaan air. Keranjang bambu berfungsi untuk penempatan sarang. Kolam pemijahan yang telah diisi air dapat segera ditebari atau dilepaskan induk-induk ikan gurame. Berarti kalau mijahnya itu pagi ya Pak? Kalau ikan gurame mijahnya ini hari dari jam 3 sampai jam 6 itu kan udah mulai aktif kalau ada yang mau mijah itu. Kalau proses pembuatan kulitnya itu gimana? Maksudnya kalau saya pernah lihat itu hampir 9 ini kan 9 ini kan kawin kan gesekan gitu kan di depan itu mijahnya di depan mulut sosok gitu kan mulut sarang. Kalau itu udah beres sarangnya dia baru mijah gitu kan di waktu jam 3 sampai jam 6.
Sebelum pemijahan berlangsung, biasanya induk jantan akan membuat sarang terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Pemijahan akan segera terjadi pada dini hari pukul 3-5. Setelah berpijah, maka lubang sarang akan ditutup dengan rumput kering atau ijuk. Pemeriksaan sarang terhadap telur dapat dilakukan dengan cara menusuk bagian tengah sarang tersebut. Apabila dari dalam sarang keluar bintik-bintik minyak ke permukaan air dan menebar bau amis, pertanda ikan gurame sudah berpijah. Telur-telur tersebut dapat dipungut untuk diteteskan di tempat lain atau dalam wadah penetasan berupa corong dari fiberglass atau akuarium. Adapun pemberian pakan ikan gurame yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan untuk indukan berupa pelet, yaitu pakan buatan dengan kadar protein sekitar 35%. Pakan untuk larva berupa cacing, tepung hidropit, dan dapnia sesuai dengan bobot ukuran larva. Dapnia merupakan pakan alami bagi ikan gurame. Dapnia sp adalah alternatif pakan alami yang merupakan jenis zooplankton. Nah, biasanya ini pakan alami ini mempunyai beberapa kelebihan karena ukuran relatif yang kecil dan sesuai dengan bukaan mulut larva atau benih ikan. Selain itu, nilai nutrisinya tinggi, mudah dibudidayakan, gerakannya dapat merangsang ikan untuk memangsanya. Pendederan 1 dilakukan ketika benih ikan ukuran P1 atau sebesar biji labu di dalam bak ukuran 2x3 meter, ketinggian air 30 cm dalam waktu 1,5 bulan. Pendederan 2 dari ukuran P2 atau sebesar jempol tangan sampai ukuran P3 atau sebesar korek api dalam bak ukuran 4x6 meter, ketinggian air 30-50 cm dalam waktu 2,5 bulan. Pendederan 3 dari ukuran P3 atau sebesar korek api sampai ukuran P5 atau sebesar garpit dalam kolam tanah 4x6 meter, ketinggian air 50-70 cm, rata-rata kepadatan kolam masing-masing berisi 1.500 ekor. Pada tahap pendederan 3 banyak dilakukan di kolam tanah karena dalam kolam tanah dapat dilakukan pengolahan tanah dan pemupukan untuk merangsang pakan alami. Pemanenan pada pendederan tahap 3 dilakukan selama 5-6 bulan untuk menghasilkan benih ukuran P5 atau sebesar garpit. Kolam pendederan menggunakan kohe atau pupuk kandang supaya air kolam tidak terlalu jernih sehingga dapnia bisa berkembang biak dengan optimal. Setelah di pendederan, ikan gurame dipindahkan ke kolam pembesaran. Pemanenan dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen, dan umumnya ikan gurame siap konsumsi jika sudah berbobot lebih dari 500 gram per ekor. Menurut Pak Maman, kendala yang sering dialami dalam budidaya ikan gurame yaitu suhu. Jika terlalu dingin akan muncul white spot. Pengendalian yang dilakukan itu menggunakan heater. Ikan yang mati biasanya disimpan terlebih dahulu di freezer untuk dilakukan pengujian di lab mengenai penyakit yang menyerang ikan gurame. Panjang-panjang itu kan, panjang nggak kelihatan gitu kan alerginya. Kalau dibiarkan itu nanti kena borok, nah diserang lagi hormonal, ini itu kan. Terus kalau ada lagi di musim ini juga kan, misalkan kemarau, lagi musim kemarau, kan kebanyakannya ada kayak mana juga kehatan ya, yang alerginya. Kalau misalnya terganggu gitu kan, terganggu mungkin pendapatan juga. Makanya kalau musim itu panen dulu, pakai rincet gitu, ya, sabutin gitu kan, pakai jenap Biaya produksi yang dikeluarkan yaitu biaya untuk pembelian pakan dan listrik. Pembeli datang langsung ke CDKPWS melakukan pembelian ikan gurame galunggung sesuai dengan permintaan. Untuk harga jual ikan gurame sendiri, setiap warna mempunyai harga relatif yang sama. Namun jika ada yang meminta warna yang sama, maka harga akan lebih mahal.
hasil observasi, didapatkan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam budidaya ikan nilem dan gurame di CDKPWS Tasikmalaya. Adapun permasalahan tersebut adalah serangan penyakit bercak merah dan white spot. Penyakit bercak merah yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila, Streptococcus sp atau Enterobacter. Gejala serangan penyakit ini antara lain tubuh ikan berwarna merah darah, terutama di bagian dada, perut, dan pangkal sirip. Selaput lendir menjadi berkurang sehingga tubuh ikan tidak lagi licin, tubuh ikan tampak sisik dan rontok, sirip punggung dan sirip dada serta sirip ekor tampak rusak, insang rusak, dan berwarna keputih-putihan sampai kebiru-biruan, dan keadaan ikan lemah, tidak lincah, serta kehilangan keseimbangannya. Penyakit white spot disebabkan oleh Ichthyopteryus multifilis. Tanda ikan yang terserang oleh parasit ini terlihat seperti bintik-bintik putih pada bagian-bagian sirip atau sisik. Gejala ikan gurame yang terserang penyakit ini antara lain ikan menjadi lemah, kurang nafsu makan, dan mangap-mangap seperti kekurangan oksigen. Pengendaliannya dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit bercak merah dan white spot antara lain dengan isolasi ikan yang terinfeksi untuk mencegah penyakit parasit ikan ke ikan lain, menaikkan suhu, mempercepat siklus hidup parasit, mengganti air segar, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Pengobatan anti-protozoa dan pengobatan dengan garam dengan konsentrasi yang tepat. Pengendalian penyakit bercak merah dan white spot pada ikan nilem dan ikan gurame melibatkan beberapa langkah yang serupa, tetapi perbedaan spesifik dapat tergantung pada karakteristik masing-masing jenis ikan dan kondisi lingkungan, seperti jenis obat yang digunakan, suhu air yang optimal, perbedaan respon terhadap garam, variabilitas genetik dan resistensi, dan preferensi perawatan alternatif. Demikian observasi kelompok kami di CDKPWS Tasikmalaya mengenai budidaya ikan nilem dan gurame. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.